Melanjutkan kisah karya Esa Mintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Orang yang paling tua di antara ketiga orang itu menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia menggamit kedua kawannya dan mengatakannya bahwa kelima orang itu ingin bertemu dengan mereka. Kedua orang yang lebih muda itu pun sama sekali tidak keberatan, sehingga mereka pun kemudian pergi beriringan menepi. Namun demikian agaknya beberapa orang masih saja mengawasi mereka dengan cemas. Bahkan seseorang berbisik, "Aku merasa seolah-olah udara di dalam pasar ini menjadi panas dengan kehadiran orang-orang itu. Ya, aku akan pulang saja." Orang itu pun kemudian dengan tergesa-gesa mengemasi barang-barangnya tanpa mempedulikan kawannya. Berapa orang yang lain pun ternyata menjadi gelisah pula. Dengan diam-diam mereka pun membenahi barang-barangnya pula dan memasukkannya ke dalam keranjang. Jika sesuatu terjadi, maka dengan mudah ia menyingkirkan dagangannya yang sudah berada di dalam keranjang itu. Ketiga orang itu ternyata tanpa keberatan apapun menurut saja permintaan Paguh untuk menepi. Bahkan nampaknya mereka sama sekali tidak curiga. Sejenak kemudian maka kelima orang berilmu hitam itu pun telah berdiri mengelilingi ketiga orang yang sama sekali tidak menduga apakah yang akan terjadi atas diri mereka. "Kisana," berkata orang yang paling tua di antara ketiga orang itu, "kami belum mengenal Kisana berlima. Karena itu sebenarnya kami agak terkejut ketika Kisana mengajak kami menepi untuk sedikit membicarakan sesuatu." Paguh tertawa, katanya, "Memang kau benar kakek tua. Kami belum mengenal kalian seperti kalian belum mengenal kami. Tetapi kami terpaksa mengajak kalian menepi karena ada persoalan yang sangat penting." "Persoalan apa di sana?" "Kami ingin mempersilahkan kalian singgah di rumah kami sejenak." "Apakah keperluannya?" "Nanti kalian akan mengetahuinya." Orang yang paling tua di antara ketiganya itu pun memandang kedua kawannya yang masih lebih muda daripadanya, seolah-olah ia minta pertimbangan dari keduanya. "Maaf Kisana," berkata salah seorang dari yang masih muda itu, "kami tidak mempunyai banyak waktu. Jika kalian mempunyai kepentingan apapun juga, sebaiknya kalian memberitahukan kepada kami sekarang saja." Paguh mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tertawa. "Kalian jangan membantah. Ada sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat aku katakan di sini." "Ah, itu aneh sekali," jawab yang paling muda di antara ketiga orang itu. "Tentu dapat kalian katakan dimanapun juga jika memang kalian tidak mempunyai maksud tertentu." "Kau mudah menjadi curiga, tapi itu dapat dimengerti. Tapi bagaimanapun juga, kami tetap minta kalian untuk singgah." "Maaf Kisana," jawab yang lebih tua, "kami tidak mempunyai waktu." "Kami tidak bertanya apakah kalian mempunyai waktu atau tidak. Baiklah, aku akan berkata menurut caraku. Marilah ikuti kami sebelum kami memaksa." "Apakah sebenarnya maksud kalian?" Yang paling tua mengerutkan keningnya. "Maaf, kami tidak mau dipaksa meskipun dengan kekerasan." Yang paling muda di antara ketiga orang itu agaknya tidak dapat menahan diri lagi, tapi yang lebih tua menggamitnya sambil memberikan isyarat. Yang paling muda menarik napas dalam sekali, seakan-akan ia berusaha untuk mengendapkan kembali gejolak hatinya yang hampir meluap. "Kalian jangan keras kepala," berkata Paguh.
Dengan demikian kalian akan menyesal. Sayang sekali. Paguh mengangguk-angguk. Tiba-tiba saja ia melangkah beberapa langkah. 3 orang yang diajak menepi itu termangu-mangu. Mereka tidak tahu apa maksud orang itu. Namun kemudian mereka menjadi berdebar-debar ketika Paguh dengan serta-merta menarik lengan seorang anak muda yang sedang berdiri di muka barang-barang besi yang sedang ditawarnya. Anak muda itu terkejut dengan serta-merta ia meronta. Tapi pegangan tangan Paguh bagaikan besi yang menjepit lengannya itu. "Jangan ribut, anak muda," berkata Paguh. "Lepaskan, apakah kau gila?" geram anak muda itu. "Tidak, aku tidak gila." Ternyata anak muda itu tidak sendiri. 2 orang kawannya yang sebaya dengan anak muda itu pun segera mendekatinya sambil bertanya, "Apakah salahnya kawanku?" "Ya tidak bersalah sama sekali, tetapi aku memerlukannya. Aku ingin membunuhnya." "Gila!" anak muda itu berteriak. Dan kedua kawannya pun membelalakkan matanya. "Apa maksudmu dengan lelucon itu?" bertanya salah seorang dari kedua kawannya. "Bukan sekedar lelucon, tetapi aku akan melakukannya." "Jangan gila!" sekali lagi anak muda itu meronta. Namun ia tidak berhasil melepaskan dirinya. Karena itu maka ia tidak tahan lagi, dengan serta-merta ia menyerang Paguh dengan kakinya. Sementara kedua orang kawannya segera membantunya. Tetapi yang terjadi adalah di luar dugaan sama sekali. Dengan tangan kirinya Paguh memukul kedua kawannya itu sehingga mereka terpelanting jatuh dan langsung pingsan. Sementara itu pasar itu pun menjadi ribut. Beberapa orang berlari-larian menyingkir karena ternyata perkelahian tidak dapat dihindarkan meskipun mereka tidak tahu sebab musababnya. Anak muda yang seorang masih di dalam genggaman Paguh. Dengan suara yang menggeletar, Paguh berkata, "Nasibmu memang buruk, anak muda. Aku akan membunuhmu dan mengelupas kulitmu seperti kulit pisang." Kata-kata itu telah mengejutkan ketiga orang yang berdiri kebingungan. Bahkan dengan serta-merta yang paling muda di antara mereka bertanya, "Jadi kau benar-benar akan membunuhnya dan mengelupasnya seperti kulit pisang?" "Ya, aku akan memberikan sekedar contoh kepadamu bahwa aku pun dapat berbuat demikian atas kalian bertiga. Tapi orang itu tidak bersalah. Terserah padamu. Jika kau bersedia mengikuti aku, maka anak muda ini akan tetap hidup. Jika kau menolak, maka aku tidak sekedar menakut-nakuti saja." Ketiga orang itu berpikir sejenak. Tawaran itu sama sekali tidak dimengerti maksudnya. "Aku tidak mempunyai hubungan apapun dengan orang yang kau tangkap itu. Aku tidak peduli apakah ia akan kau bunuh sekali, kau kelupas kulitnya, atau kau cincang sampai lumat. Tapi sudah tentu kau tidak akan dapat berbuat demikian atas kami bertiga." Paguh membelalakkan matanya. Dengan gigi yang gemeretak ia menggeram. "Kau kira aku tidak sanggup melakukannya atasmu?" "Tentu tidak. Nah, lakukanlah apa yang akan kau lakukan atas orang yang tidak aku kenal itu. Meskipun seandainya kau bunuh seisi pasar ini pun, apa peduliku." Mata Paguh menjadi merah. Ternyata orang itu pun orang yang berhati batu. Ia tidak menghiraukan sama sekali apapun yang akan dilakukannya. Tapi Paguh adalah orang yang belum saja berhati batu, tetapi bahkan ia sama sekali tidak mempunyai pertimbangan perasaan. Karena itu maka ia pun perlahan-lahan mengambil pisau belatinya yang tajam mengkilap. "Jangan, jangan!" teriak orang yang masih saja dipegang lengannya itu. "Bukan salahku, salah ketiga orang yang tidak mau singgah ke rumahku itu. Jangan bunuh aku." Orang itu meronta-ronta. "Diam, mintalah kepada ketiga orang itu." Orang yang paling tua dari ketiga orang itu menarik napas dalam-dalam. Namun yang muda segera berkata, "Bunuhlah, aku akan senang sekali melihat caramu mengelupas kulit manusia." Benar-benar perbuatan gila yang tidak disangka-sangka oleh Paguh. 2 orang yang lebih muda itu pun kemudian berjongkok dengan tenangnya. Salah seorang berkata,
tontonan yang jarang sekali dapat dilihat dimanapun juga selain di daerah ini. Gila, gila, teriak Paguh. Kalian bertigalah yang akan segera mengalami nasib serupa. Ketiganya sama sekali tidak menjawab. Kemarahan Paguh benar-benar tidak dapat ditahankannya lagi. Tiba-tiba saja tangannya terayun ke arah perut orang yang di dalam genggamannya itu. Namun tiba-tiba saja ia terkejut ketika terdengar suara di kejauhan. Jangan kau lakukan. Paguh berpaling, kawan-kawannya pun berpaling. Demikian juga ketiga orang yang tidak menghiraukan apapun juga atas kematian yang hampir menerkam orang yang tidak tahu apa-apa itu. Yang mereka lihat adalah dua orang anak muda yang berada di dalam warung. Dengan tergesa-gesa mereka melangkah mendekat orang-orang yang justru menjadi heran melihat kehadiran mereka. Sementara itu pasar itu pun benar-benar telah bubar. Hanya beberapa orang saja yang masih berkerumun di kejauhan untuk melihat apa yang bakal terjadi. Dua orang anak-anak muda yang melangkah mendekati Paguh itu pun kemudian berhenti beberapa langkah daripadanya. Dengan cemas salah seorang dari keduanya bertanya, apakah salahnya orang itu? Apakah ia telah mencuri milikmu? Paguh memandang kedua anak-anak yang masih terlalu muda itu dengan heran. Justru keduanya lah yang mula-mula ingin menjadikan korban untuk ilmu hitamnya. Menurut penglihatanku, berkata anak muda itu selanjutnya, orang itu sama sekali tidak bersalah. Ia hanya sekedar menjadi korban perselisihanmu dengan orang lain. Mengapa kau telah mengambilnya dan menjadikannya semacam contoh untuk menakut-nakuti orang lain? Sedangkan yang kau takut-takuti sama sekali tidak menjadi takut karenanya. Paguh membelalakkan matanya sementara anak muda itu masih berbicara terus. Apakah sebenarnya kau lah yang takut kepada ketiga orang itu? Sehingga kau terpaksa berbuat aneh-aneh agar kau nampak menjadi seorang yang gagah berani. Tutup mulutmu, bentak Paguh. Maaf Kisanak, saut anak muda itu. Aku mohon janganlah mengorbankan orang lain yang sama sekali tidak bersalah. Berbuatlah langsung kepada tiga orang yang barangkali sudah mempunyai persoalan lama dengan kalian. Bukankah kau sekarang berlima? Anak muda, tiba-tiba saja yang tertua dari ketiga orang itu menjawab. Kami tidak mempunyai persoalan sebelumnya. Kami baru saja mengenal mereka sekarang ini. Namun nampaknya mereka sudah akan menunjukkan kuasanya atas kami. Ya berhenti jenak lalu. Tetapi sebaiknya kalian tidak usah turut campur. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mengerti arti hubungan antara manusia sewajarnya. Tahuilah anak-anak muda, bahwa kelima orang ini adalah orang-orang yang disebut berilmu hitam. Mereka sering mengorbankan darah bagi kesegaran ilmunya. Itulah sebabnya mereka mempersilahkan kami untuk singgah di rumah mereka. Tapi dengan demikian maka akan berarti bahwa kami telah memasuki sarang semut. Betapapun juga kami tidak akan dapat keluar lagi jika kami dikerumuni oleh puluhan bahkan mungkin ratusan semut-semut seperti kelima orang ini. Gila, anak setan, bekasaan. Paguh mengumpat sejadi-jadinya. Hei, dari mana kau dapat menyebut kami orang-orang berilmu hitam? Orang yang paling tua di antara ketiga orang itu menjawab sareh. Kalian memang bodoh, juga gurumu. Ternyata bodoh, karena telah mengirimkan kalian untuk mencari korban dengan kalimat-kalimat yang khusus diucapkan oleh orang-orang berilmu hitam. Siap orang akan segera mengenal kalian. Paguh dan kawan-kawannya serentak menggeram. Bahkan mereka pun segera mempersiapkan diri, karena mereka sadar bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Ketiga orang itu ternyata mengetahui dengan pasti apa yang sedang mereka lakukan. Karena itulah maka Paguh pun kemudian menggertakkan giginya sambil berkata, sekarang tidak ada pilihan lain bagi kami dan bagi kalian. Kalian memang harus mengikuti aku. Kalian adalah korban yang paling mengasihkan. Tapi Kisanak, berkata salah seorang dari yang muda, bukankah korban darah itu harus menitik dari orang yang masih hidup?
Jika kalian berlima membunuh kami, maka itu tidak akan ada artinya sama sekali bagi korban yang akan kau berikan. Kami akan menangkap kalian hidup-hidup. Itu tidak mungkin, karena kami akan melawan sampai mati, atau kalian berlima yang akan mati. Gila, kami mempunyai kemampuan untuk membuat kalian membeku. Kalian memang seperti mati, tetapi kalian masih tetap hidup, dan darah kalian masih tetap cair. Tapi yang paling muda dari ketiga orang itu tertawa. Ilmu kalian memang bermacam-macam, tapi kalian tidak akan dapat menangkap kami karena kalian akan mati. Persetan, Paguh berteriak. Lihat apa yang dapat aku kerjakan. Jika terpaksa kami membunuh kalian, maka kami tidak akan menyesal karena masih banyak orang yang dapat dikorbankan. Tapi jika kalian ingin melihat cara kami membunuh, maka kami akan mempertunjukkannya kepada kalian. Anak muda yang di dalam genggaman Paguh itu meronta sekali lagi. Ia merasa bahwa ia akan tetap dijadikan tontonan yang paling mengerikan. Tapi sekali lagi Paguh menggeram ketika ia melihat ketiga orang itu sama sekali tidak mengacuhkan kata-katanya. Bahkan yang paling muda dari mereka itu pun berkata, "Sudah aku katakan, lakukan yang akan kalian lakukan, aku tidak peduli. Aku tidak mempunyai hubungan apapun dengan orang itu. Tolonglah aku," teriak anak muda yang akan dijadikan contoh cara-cara pembunuhan yang paling mengerikan. Paguh ternyata sudah tidak dapat menahan diri lagi. Ia ingin menunjukkan kepada ketiga orang yang sangat memuakkan itu cara-cara yang paling baik untuk membunuh perlahan-lahan. Aku akan mengelupas kulitnya. Ia tidak akan segera mati. Ia akan mati perlahan-lahan. Demikianlah yang akan berlaku atasmu, geram Paguh. Tolong, teriak orang itu. Tapi ketiga orang itu justru tersenyum-senyum saja melihatnya. Yang muda berkata pula, "Aku memang ingin belajar serba sedikit. Bagaimana cara menguliti seseorang tetapi orang itu tidak mati?" Paguh benar-benar bagaikan dibakar isi dadanya. Dengan serta-merta ia pun mengayunkan pisau beladinya mengarah dada orang yang masih di dalam pegangannya itu. "Aku akan menyobek kulit dadanya sampai ke punggungnya," geramnya. Namun tiba-tiba saja terasa tangannya bagaikan tersentuh api. Pisau di tangannya itu pun terlepas dan bahkan terlempar beberapa langkah daripadanya. Paguh terkejut bukan buatan. Lemparan itu tidak berasal dari ketiga orang yang sedang menonton. Bahkan ternyata ketiga orang itu pun terkejut pula melihat pisau Paguh terpelanting dari tangannya. Maaf Kisanak," kata salah seorang dari kedua anak-anak muda itu. "Aku terpaksa mengganggu karena aku tidak senang melihat kematian yang sia-sia. Kalau kau akan membunuh, seharusnya kau tidak membunuh anak muda yang sama sekali tidak kau tahu menahu itu. Baiknya kau langsung berurusan dengan ketiga orang yang nampaknya telah bersiap melawanmu dan kawan-kawanmu. Itu baru disebut jantan, bukan membunuh orang yang sama sekali tidak berarti apa-apa." Wajah Paguh menjadi merah dengan suara yang tertahan-tahan karena gejolak di dadanya. Ia berkata, "Jadi agaknya lebih baik kau berdua sajalah yang aku pergunakan untuk contoh kematian yang mengasihkan." Itu pun sikap pengecut. Ambil salah seorang dari ketiga orang itu. Mereka pun agaknya orang-orang yang keras seperti kau dan kawan-kawanmu. Meskipun mereka tidak berilmu hitam, ternyata bahwa mereka sama sekali tidak menaruh iba melihat orang yang kau pegangi itu meronta-ronta ketakutan. Paguh menggeram dengan nada yang berat. Matanya menjadi semakin merah. Sementara itu salah seorang dari ketiga orang itu pun berkata, "Kau jangan membuat persoalan-persoalan baru di sini anak muda. Baiklah katakan kami tidak menaruh belas kasihan. Tapi sikapmu seharusnya agak lebih baik dari yang kau tunjukkan itu." "Kami minta maaf," jawab salah seorang dari kedua anak muda itu. "Seharusnya kami memang berbuat demikian. Tetapi kami harap bahwa kalian tidak membiarkan sikap yang gila itu terjadi."
Orang yang paling tua dari ketiga orang itu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia berkata, "Baiklah anak muda, kau benar, seharusnya kami tidak membiarkan orang-orang itu berbuat sewenang-wenang. Nah, baiklah, aku akan mencegahnya." Kedua kawannya memandanginya dengan heran, namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Baiklah, baiklah kami memang harus berkelahi. Tidak ada pilihan lain, sekarang atau nanti." Kemarahan Paguh pun kemudian telah memuncak sampai ke ujung ubun-ubunnya. Apalagi ketika ia melihat ketiga orang yang semula dengan acuh tak acuh melihat orang yang meronta-ronta di tangannya itu sudah mempersiapkan diri untuk berkelahi. Paguh tidak dapat tetap memegangi orang yang sudah hampir pingsan ketakutan itu, tapi ia adalah orang yang benar-benar tidak mempunyai perasaan. Karena itu maka ia tidak hanya sekedar melepaskan orang itu dari genggamannya, tapi orang itu telah dikibaskannya sehingga ia terpelanting. Jika kepalanya membentur dinding batu, maka kepala itu tentu akan pecah dan orang itu tidak akan mampu untuk bangkit kembali. Tapi untunglah bahwa ia terlempar beberapa langkah dari salah seorang anak muda yang sudah menjadi semakin dekat itu. Dengan lincahnya salah seorang dari kedua anak muda itu melompat menyambarnya. Meskipun ia pun kemudian terdorong beberapa langkah dan bahkan menjadi terhuyung-huyung, namun ia berhasil untuk menahan orang itu sehingga kepalanya tidak terbentur apapun juga. Pada saat itu kawan Puguh yang bertubuh kekar menjadi sangat marah pula. Selagi anak muda itu menolong orang yang terpelanting, maka orang bertubuh kekar itu melompat mendekatinya dan siap untuk menyerang anak muda yang sedang sibuk menolong orang yang terpelanting itu. Tapi pada saat yang bersamaan, anak muda yang seorang lagi telah siap pula melompat menghadapi orang bertubuh kekar itu. Pada saat itu, ketiga orang yang semula diharapkan untuk dijadikan korban itu pun telah bersiap pula. Dua orang yang lebih muda berdiri berjajar dekat sekali. Yang seorang sempat berbisik, "Jangan lupa kau sebut namamu," desisnya. Yang muda mengerutkan keningnya. "Mengapa?" "Orang-orang berilmu hitam itu tentu sudah mengenal namaku. Aku menyebut namaku pada saat aku bertempur melawan salah seorang dari mereka di kota raja. Kita akan menempuh perjalanan yang panjang. Jika orang-orang berilmu hitam itu mengenal bahwa kaulah yang bernama Linggodadi, maka kemanapun kau pergi, maka kau akan menjadi buruan mereka. Dan itu akan sangat mengganggu, karena engkau akan menjauhkan kita dari sarang mereka. Kitalah yang akan datang ke sarang mereka. Mereka akan menjebak kita justru karena mereka tahu bahwa kau bernama Linggodadi. Karena itu jangan sebut namamu. Kita harus melawan kelimanya dan membunuhnya sampai orang yang terakhir, agar tidak ada laporan yang terperinci mengenai diri kita masing-masing." Banyak saksi yang melihat peristiwa ini dari kejauhan dan mereka tidak akan dapat menyebut kita dengan ciri-ciri yang cermat. Yang paling muda yang ternyata darahnya paling panas mengangguk-angguk, ia pun kemudian bergeser menjauhi kakaknya Linggowati yang sudah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi.